Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah masih memberi kita kesehatan dan dengan segala keberkahan nikmatnya kita bisa sholat subuh berjamaah, dan juga kita sudah dengarkan pembacaan lanjutan daripada surat Al-Imran, dan pada pagi hari ini sudah sampai pada ayat ke-77 ya. Jadi dalam ayat ke-77 ini masih berkaitan dengan orang-orang yang menukar agamanya ya. Dalam ayat ini disebutkan menukar janjinya, kemudian juga menukar sumpahnya. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillah, sesungguhnya orang-orang yang menukar bi'ahdillah, janjinya kepada Allah, wa aimanihim, juga sumpahnya, bi aimanihim samanan qalila, dengan nilai yang sedikit ya. Artinya nilai yang sedikit ini berupa kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan. Sebagaimana kemarin di ayat ke-76 kita sudah 76 sudah dijelaskan juga bahwa mana saja yang disebut sumpah-sumpah itu ya, janji-janji itu ya. Jadi setiap ikrar kita untuk mentaati Allah dan Rasulnya, untuk mengikuti agama ini dengan lurus dan ikhlas, kemudian dalam perjalanan hidup ini ya, berbagai penawaran, persoalan, kemudian kita temukan juga banyak orang-orang yang pada akhirnya futur dari keimanannya. Futur itu artinya keluar ya, atau mereka mengikuti ya ajakan-ajakan dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ya, tidak beriman kepada Rasulullah, dengan berbagai ya keuntungan duniawi ya. Jadi samanan qalila di sini adalah keuntungan-keuntungan yang didapatkan seseorang di dalam kehidupan sehari-hari ini ya. Sederhananya kita lihat ada juga orang yang menikah misalnya dengan orang non muslim, kemudian dia pun menjadi non muslim ya. Kemudian sebaliknya juga ada orang yang non muslim, kemudian dia menikah dengan orang muslim, dia pun mau menikah dengan cara atau adat atau syariah Islam ya. Setelah punya anak dalam perjalanannya ya, dia kembali lagi kepada agama sebelumnya. Nah, itu orang-orang yang mungkin dalam hijrahnya, dalam hal di mana dia melewati masa-masa kehidupan keluarga tersebut ya, ada juga tantangan-tantangan keimanan yang dihadapi ya. Misalnya contoh di pekerjaan itu ada khusus pekerjaan yang tempatnya itu memiliki nilai kompensasi besar ya, seperti gaji atau jabatan. Tapi orang-orang ini harus tidak boleh meninggalkan jam kerja pada saat jam kerja itu berlangsung. Jadi tidak boleh meninggalkan pekerjaan itu karena akan berdampak kepada berdampak kepada sistem
pekerjaan yang atau sistem atau kegiatan usaha yang ada ya. Sehingga hari Jumat pun mereka tidak boleh pergi Jumat karena nggak boleh meninggalkan pekerjaan, tapi memang dibayarnya mahal, jabatannya juga dikasih tunjangan khusus misalnya. Nah sehingga ada mungkin orang-orang dari kita ini yang ya udah saya aja gampang nanti Jumat diganti sholat zuhur aja. Artinya kan dalam konteks dia memilih jabatan itu, kemudian dia berijtihad menunjukkan bahwa dia ingin mengganti Jumatnya dengan sholat zuhurnya, ya dalam hal-hal tertentu ini harus dilihat dulu ya seberapa daruratnya kan begitu. Tapi kalau masih ada orang yang di luar orang non muslim dari karyawan itu, ya sebaiknya si dia ya harus menjalankan itu ya. Artinya harus dicarikan dulu posisi yang alternatif terbaiknya ya. Jadi kalau ada orang non muslim yang memang tidak Jumatan, ya sebaiknya dia yang berada di posisi itu. Tapi kalau kita lebih memilih karena melihat gajinya gede, tunjangannya juga besar, jabatannya khusus ini ya, jalur khusus misalnya, nah ini bahaya juga ya. Ini dikhawatirkan kan begitu ya. Kemudian ya juga dalam hal-hal tertentu kita menemukan ada orang yang rela meninggalkan agamanya karena keuntungan duniawi yang lain ya. Seperti ya, di samping pernikahan dia juga ditawari misalnya jadi duta besar, jadi menteri, jadi ya keuntungan yang sifatnya nilainya mungkin di mata manusia besar, tapi di mata Allah sangat kecil. Kenapa? Karena keuntungan dunia yang kita dapatkan itu kan kalaupun kita menikmati ya paling 10-20 tahun. Kalau umur ditawarkannya jabatan itu 40 tahun, kemudian dia menikmatinya sampai umur 60 tahun, 20 tahun lah. Itu 20 tahun itu di akhirat nanti nggak ada satu harinya. Ya. Artinya kan sangat sedikit pilihan itu, karena walal akhiratu khairu wa abqa. Tidaklah hari akhirat itu atau kebahagiaan akhirat itu lebih baik ya, lebih baik dan lebih kekal gitu. Ya artinya kalau pilihan itu dunia yang kita pilih dengan harga yang tadi ditawarkan, dengan kenikmatan dalam bentuk-bentuk di mana menggantikan janji kita kepada Allah, janji kita, sumpah kita kepada Allah dan Rasulnya, maka itu sangatlah kecil nilainya dibandingkan dengan kehidupan akhirat nanti. Makanya dalam ayat ini ada 3 kelompok ya, di mana Allah mengkelompokkan atau memberikan sanksi kepada mereka itu, mereka tidak mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kemudian la yukallimuhumullah, tidak juga Allah berbicara kepada mereka. Nah, jangan juga kita membayangkan bahwa Allah nanti bicara seperti saya bicara dengan jamaah misalnya. Nah, jangan juga dibayangkan bahwa Allah nanti akan mengumpulkan orang banyak kemudian bicara di depannya. Nah, itu juga jangan digambarkan seperti itu. Bicaranya Allah tentu dengan caranya Allah kan begitu. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis hadis Sahih Muslim, Bukhari juga digambarkan bahwa nanti akan dilihat Allah itu seperti kita melihat bulan. Jadi di dalam surga nanti ya, orang ahli surga itu yang diberikan kenikmatan, bahkan kenikmatan melihat Allah itu lebih dari kenikmatan yang ada dalam surga. Tapi kita melihat Allah itu tidak sedekat yang kita berhadapan seperti kita. Jadi digambarkan dalam hadis itu bahwa kita melihat
kita melihat bulan. Ya, artinya bagaimana Allah bicara dengan kita? Nah, itu tentu dengan cara yang walau alam bisawab, bagaimana nanti Allah berbicara kan begitu. Wala yanzuruna ilaihi, dan Allah juga tidak melihat kepada orang-orang yang menukar agama tadi, yang futur atau yang murtad tadi. Tidak dilihat dalam sini, tidak dipandang dengan pandangan rahmah, kasih sayang. Ya, kalau kita menggambarkan kita saja, ya, kita untuk melihat anak kita, kalau kita menemukan anak kita itu membangkang sekali dengan kita gitu ya, disuruh sholat malah main bola, ya, disuruh sekolah malah nongkrong di mall kan gitu. Lalu bagaimana cara kita melihat anak kita? Pasti kan dalam kondisi yang tidak senang kan begitu. Ya, inginnya mah kamplang aja itu kan ya. Ya, karena memang melihatnya itu berbeda gitu. Tatkala kita melihat anak kita yang ya pas aja sudah dia tinggalkan kesibukannya, laptopnya, HP-nya, TV-nya dia tinggalkan, dia buru-buru wudu, dia datang ke sholat, kemudian belajar pun dapatnya ranking 2 lah misalnya, atau 3 terbaik dalam kelasnya. Apalagi kalau dia kumlot, ya, meraih prestasi ya lebih di atas rata-rata, ya. Nah, itu kan pandangannya juga berbeda gitu. Dalam pikiran kita apa hadiah yang pantas buat dia? Kan begitu. Apa yang kira-kira membuat dia itu senang sehingga nanti terus-menerus dia bisa mempertahankan kesolehannya, kepintarannya, ketaatannya. Kan itu dalam pikiran kita. Jadi pandangan rahmah di sini adalah bagaimana Allah memandang hamba-hambanya di akhirat nanti dengan sesuatu yang pasti ingin memberikan sebuah hal yang Allah janjikan kepada orang-orang soleh. Itu adalah mengganjar pahala yang besar, ya, kebaikan yang besar. Ya, Allah akan menunjukkan dengan pandangan rahmah, pandangan rahimnya, kan gitu. Pandangan rahimnya itu, nah ini kalau kita lihat dalam tafsirnya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, para alim ulama menafsirkan Ar-Rahman, Allah Maha memberi. Dan Allah memberi ini kepada siapa saja gitu. Semua hambanya, semua makhluk yang dia ciptakan itu pasti diberi, ya, baik rezeki maupun kesenangan dan kebahagiaan menurut kehidupannya masing-masing. Tapi rahimnya, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, penyayangnya ini yang disayang hanya orang-orang yang beriman saja. Nah, ada perbedaannya. Kalau Rahman ini adalah sifat Allah yang didapatkan oleh semua makhluknya, sedangkan Rahimnya Allah itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang yang beriman ini juga nanti pengkategoriannya, ya, tentu yang beramal saleh, yang bertakwa kepada Allah. Tapi sekalipun dia tidak seperti itu, sepanjang dia masih punya iman, ya, walaupun sebesar biji jarah itu, biji sawi itu, atau sekecil atom itu pun, imannya itu masih mendapatkan rahimnya Allah, ya. Karena pada akhirnya imannya itulah yang walaupun dalam proses perjalanan dari yaumil mahsyar kepada surga itu, ya, dia akan melewati dulu sirotkah atau neraka kan? Nah, itu proses di mana penyelesaian ganjaran dosa-dosanya, yang pada akhirnya finalnya masih ada imannya, sehingga dia tetap mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya tetap masih bisa mendapatkan rahimnya. Jadi Allah tidak memandang kepada orang-orang yang menukar agama ini dengan pandangan yang rahim, ya, pandangan yang menunjukkan kepada kasih sayang. Kemudian apa selanjutnya ini?
wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakkihim. Ya, wala yuzakkihim. Wala yuzakkihim ini Allah tidak membersihkan mereka, mensucikan mereka. Nah, jadi dengan dia menukar ya, menjual akidahnya atau menjual loyalitasnya atau menjual janjinya, menjual ya, sumpahnya, itu menyebabkan orang-orang ini tidak disucikan, ya. Tidak disucikan di sini adalah tidak terbebas dari dosanya. Ya, karena kalau sampai murtad, ya, tidaklah dia mati kecuali dalam keadaan tidak beriman. Nah, kalau sudah orang meninggal dalam tidak beriman, ya tidak ada tempat lain kecuali neraka. Maka tidak disucikan mereka, tidak dimaafkan, tidak diampuni, tidak ada ruang buat mereka untuk mendapatkan maaf ya bagi orang-orang yang murtad atau bagi orang-orang yang menukar akidahnya dengan nilai-nilai kehidupan dunia yang fana ini. Nah ini ayat ke-77 masih ada lanjutannya. Walahum 'adzabun alim. Ya, walahum 'adzabun alim, ya harus dibedakan ya alim dengan alim. Kalau alim berarti bagi mereka ilmu, azab yang berupa ilmu. Tapi kalau alim, azab yang pedih, alif ya, bukan ain ya. Bacanya juga harus adzabun alim. Ya, jangan adzabun alim. Kalau alim itu paham atau mengerti. Tapi kalau alim itu pedih ya. Siksa yang luar biasa ya. Walaupun adzabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih ya. Jadi tinggal sekarang kita memilih. Nah, makanya kemarin kita juga sedikit singgung bahwa ada orang yang mempertahankan akidahnya tatkala berhadapan dengan penguasa-penguasa yang zalim ya, penguasa-penguasa yang suka mengkriminalisasi ulama dan seterusnya ya, karena mereka tahu bahwa kalau sampai mereka memperturutkan ya kehendaknya Umaro yang pada akhirnya menyesatkan mereka, membuat mereka keluar dari agama Allah atau membuat mereka mengingkari janji-janjinya kepada Allah, maka mereka lebih memilih di penjara ya, daripada hidup bebas tapi di bawah kendali penguasa tersebut atau mengikuti kemauan penguasa. Makanya kan rata-rata ulama-ulama soleh itu ya, ulama yang berpegang kepada hukum-hukum yang ada dalam Quran ini ya, banyak di penjara, bahkan banyak dibunuh di penjara. Tapi mereka menikmati aja gitu. Karena ada juga kita dengar ada habaib yang bersumpah lebih baik saya busuk dalam penjara ketimbang mengikuti dia. Kan itu kan satu giroh ya, satu semangat yang luar biasa, satu janji yang luar biasa dia pegang bahwa ketimbang dia akan mendapatkan kemurkaan Allah atau dia tahu bahwa bakal mengkhianati janji-janjinya kepada Allah, ya dia lebih baik di penjara gitu. Dan buat dia ya penjara itu ya sebuah kenikmatan yang besar ya. Karena sekalipun badannya di penjara ya seperti Imam Ibnu Taimiyah ya, bahkan menciptakan buku menyusun buku walaupun dalam penjara. Kemudian kita juga dengar ulama kita di Indonesia ini yang masyhur ya menyelesaikan tafsir ya, Buya Hamka kan juga di penjara ya. Buya Hamka di penjara tapi mampu menyelesaikan tafsir lupa ininya judulnya. Artinya ulama mereka-mereka yang berpegang teguh kepada janjinya kepada Allah, dia tidak akan pernah takut dalam berpegang kepada prinsip-prinsip syariah ini, akidah ini. Jadi kalau sekarang ada orang-orang yang bersedia ya menunjukkan ya kebenaran walaupun semua orang sudah
ketakutan untuk mengungkapkannya atau membicarakannya, nah itulah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang berpegang teguh pada janjinya kepada Allah. Sebab kalau orang-orang soleh itu, ya mereka nanti dijelaskan dalam hadisnya itu, mereka gemar untuk amar ma'ruf, gemar juga untuk mencegah kepada munkar, karena dia sadar bahwa setiap hamba Allah selain dirinya, dia ingin semua orang itu masuk surga, sehingga orang yang dia lihat itu tersesat jalannya, dia ingin menunjukkan, oh ini jalan yang benarnya seperti ini, jangan ke situ, jalannya gelap, banyak begalnya, banyak rampoknya. Kalau mau jalan yang selamat lewat sini aja, ada lampunya, jalannya juga bagus, terang, banyak orang. Nah artinya kan orang-orang soleh itu tidak akan membiarkan saudaranya itu tergelincir dalam kegelapan atau tersesat jalan hidupnya, karena orang-orang soleh itu selalu ingin amal ma'ruf. Amal ma'ruf itu sebuah perbuatan yang ma'ruf, yang baik. Selalu ingin orang lain itu berbuat baik, dan tidak ingin juga orang lain itu berbuat jahat, karena dia sendiri benci dengan kejahatan, kan begitu. Makanya orang-orang yang korupsi itu bukan tidak mengerti bahwa yang dia lakukan itu salah, hatinya pun pasti gelisah. Sehingga diilustrasikan oleh seperti Pak Prof. Mahfud MD ya, mengatakan bahwa orang-orang yang mengindustrialisasi hukum itu ya, yang mempernaikkan hukum itu ya, mungkin dia bisa lolos dari hukum tertulis, hukum atau undang-undang yang ada, karena dia mungkin jaksa, atau dia mungkin polisi, atau dia mungkin pejabat, sehingga dia mampu bisa mengatur pasal-pasal, sehingga yang tadinya seharusnya divonis bersalah kemudian dibebaskan, karena ada kolaborasi antara penegak hukum dengan bayaran sekian itu, ya, sehingga orang itu bisa dibebaskan. Tapi pada akhirnya orang yang korupsi yang dibebaskan tadi pun hidupnya tidak aman katanya. Tidak-tidaknya dalam hatinya pasti tahu bahwa dia lakukan hal yang salah. Sehingga untuk menjaga dia hartanya, kemana-mana dia pakai pengaman, security bodyguard, untuk menjaga dirinya dari khawatir ya akan orang-orang akan balas dengan kelakuannya, ya kemana-mana pakai bodyguard. Ada lagi yang dia bilang, oh ya karena hartanya haram, ya, ternyata di masa pensiunnya ada karena uangnya itu boleh dapat dengan cara yang tidak benar, karena takut ketahuan ya kalau didaftarkan ke kekayaan, dia dilaporkan negara, khawatir tahu bahwa ini uang dari suapan, akhirnya dinamakan dengan nama temannya. Giliran dia pensiun, temannya tidak lagi mengakui gitu bahwa ini uang dia. Akhirnya dia nggak dapat gitu. Dia mau laporkan, dia sendiri takut gitu. Dia mau laporkan temannya, dia takut karena kebuka juga nanti. Ada lagi yang lolos tidak seperti itu, tapi istrinya malah selingkuh dengan orang lain. Itu kan sebuah bentuk siksaan. Di dunia saja sudah mendapatkan seperti itu. Tidak tenang juga. Ya, makanya sungguh ya orang-orang yang jalannya selalu ya menyalahi perintah Allah, atau selalu menyalahi hukum-hukum Allah, itu pasti kehidupannya juga tidak nyaman, tidak tenang. Sekilas kelihatannya senyum-senyum. Bayangkan sekarang ini kalau ditangkap KPK, ya dia ketawa-ketawa aja di depan media, seakan-akan dia tidak berdosa gitu. Walaupun sudah jelas-jelas pakai rompi oranye KPK kan gitu. Harusnya buat kita ya kita orang-orang kecil ini kan ketahuan maling kan udah jelas malu turunan kan begitu. Ini malah ketawa-ketawa. Ya, luar biasa. Nah, ini kondisi-kondisi yang kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau seseorang itu sudah rela ya menggadaikan
janjinya atau sumpahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis tadi ya hadis tentang bagaimana seseorang yang membiarkan kejahatan itu. Tahu kejahatannya dilakukan oleh orang itu atau oleh temannya, tapi dia tidak berusaha melarangnya. Ini kan bahayanya di situ. Pada akhirnya dia yang membiarkan kejahatan itu ikut kebagian dosanya, kebagian masalahnya. Ya, diilustrasikan dalam hadis ini dicontohkan seperti orang yang naik kapal kan begitu. Di kapal itu kan ada dek bawah, ada dek atas. VIP di atas biasanya. Kalau kapal-kapal persiapan itu udah dilengkapi fasilitas yang luar biasa. Ada mini studionya, ada swalayannya, ada kolam renangnya, pokoknya fasilitasnya luar biasa. Tapi di bawah sebagai pekerja kapal ada juga yang jaga mesin kapal, ada juga yang kelas ekonomi mungkin di bawah gitu ya. Tapi ada ide gitu ya untuk membolongi kapal ya gitu, membolongi dinding kapal. Itu kan hanya ilustrasi saja bahwa ada orang yang berbuat salah tapi tidak dicegah ya. Maksudnya begitu. Jadi ada orang dari dek bawah itu yang mau membolongi dinding lambung kapal. Kemudian orang yang di atas berpikir, kan nanti yang tenggelam orang di bawah aja kan. Kita di atas nggak kesentuh. Padahal kalau bolong lambung kapal itu akhirnya air masuk ke dalam kapal, kan yang tenggelam bukan yang di bawah saja kan. Semuanya tenggelam. Sama. Kalau kita membiarkan kemaksiatan, misalnya dalam komplek kita ini ada judi togel misalnya, ada yang pesta homer misalnya. Kita diam aja, kita sebagai tetangga, sebagai RT, sebagai RW diam aja. Ya lama-lama akan muncul kemudaratan yang menimbulkan banyak keributan. Karena orang kalau udah mabuk kan bisa berantem, bunuh orang. Ya, jadi yang dibunuh besok tetangganya atau yang dibunuh temannya. Ya, karena sudah akumulasi kegiatan itu menjadi sebuah kebiasaan dalam komplek itu, lama-lama komplek itu dijuluki komplek tukang mabuk, komplek togel. Orang lain aja sudah menjuluki yang negatif buat kita semua. Nah itu kan akibat dari kita membiarkan kemaksiatan dalam lingkup kita atau lingkup keluarga kita atau lingkup kampung kita. Nah oleh sebab itu ya, bagi kita yang mendengarkan ayat dan hadis ini pada pagi hari ini, hendaknya menjadi sebuah prinsip hidup bahwa berpegang teguh kepada janji kepada Allah maupun sumpah kita kepada Allah itu akan membuat kita mendapatkan kehidupan akhirat yang baik, bahagia. Sebaliknya kita ya, menjual ya, dengan menukarnya dengan nilai-nilai kehidupan dunia yang sebentar ini ya, justru akan membuat kita mendapatkan ganjaran siksa yang terus-menerus di akhirat. Bahkan kita tidak dianggap lagi oleh Allah. Ya. Bayangkan kalau orang tua sudah nggak mengakui kita sebagai anak, apa yang akan terjadi dalam kejiwaan kita? Ya. Seperti Qabil dan Khabil zamannya Nabi Adam. Ya. Nabi Adam kalau Qabil dan Khabil itu disuruh menikah dengan cara ya adiknya Qabil dinikah oleh Habil, adiknya Habil dinikah oleh si Qabil. Ya. Qabil tidak menerima, kemudian terjadi pembunuhan. Habil bisa dibunuh, tapi Qabilnya merasa berdosa dan terus-menerus merasa berdosa, sehingga digambarkan dalam ceritanya itu Qabil ini lari kemanapun dihantui oleh dosanya. Seakan-akan dia bersandar di pohon pun akan meremehkan menghina dia. Kamu pembunuh, kamu pembunuh, kamu pembunuh. Sehingga dalam perjalanan akhir hidupnya pun tersiksa. Nah, itulah gambaran-gambaran di mana pada tatkala kita menemukan sebuah kehidupan yang tidak baik, ya hendaknya kita berusaha mencegahnya, meluruskannya, memperbaikinya. Tapi sebaliknya, tatkala kita menemukan kebaikan-kebaikan itu kepada orang lain, ya kita harus support dan dukung.
sebisa mungkin ya kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.